Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah rahasia kematian. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang nenek pergi makan ke restoran bersama anak laki-laki dan kedua orang cucunya. Mereka sedang duduk menunggu makanan. Ketika cucunya yang berusia 5 tahun bertanya, "Oma, seperti apakah mamanya Oma?" "Dia adalah wanita yang baik, Clara. Papamu juga mengenalnya," jawab sang oma. Clara berpaling pada papanya lalu bertanya, "Benarkah, Pak?" "Iya benar, Nak. Ia wanita yang sangat baik," kata sang ayah. Clara lalu melanjutkan pertanyaannya, "Kalau papanya Oma seperti apa?" "Dia juga baik, tapi saya tidak begitu banyak mengetahui tentang dia, karena dia meninggal ketika Oma baru berusia 10 tahun," jawab si oma. Setelah itu ayah Clara menimpali, "Bukankah mamanya Oma sangat hebat karena bisa membesarkan anak-anaknya termasuk Oma meskipun suaminya meninggal begitu cepat?" Saat itu Clara tidak berkata apa-apa. Tetapi di hari berikutnya ia baru bertanya pada ayahnya, "Pak, apakah orang-orang akan bisa saling melihat di surga sana?" Ayahnya pun menjawab, "Tentu saja, Nak. Menurut perkiraanku, karena Papa lebih tua dariku, Papa akan meninggal lebih dulu. Aku akan sangat merindukan Papa jika hal itu terjadi," kata Clara. Saat itu ayah Clara tidak bisa menahan air matanya yang mulai mengalir. Setelah terdiam beberapa saat, Clara berkata, "Pak, jika Papa tiba di sana lebih dulu, apakah Papa mau mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa aku sangat mengasihinya?" Kali ini ayahnya menjawab dengan air mata yang berlinang, "Pasti Clara, Papa akan mengatakan kepada Yesus dengan senang hati." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan cerita yang indah di mana seorang anak kecil mencari tahu apa arti dari kematian dan berkat yang akan dinikmati oleh orang-orang percaya di kehidupan setelah kematian. Meskipun nampaknya sederhana, namun cerita ini menjadi istimewa karena banyak orang yang tidak mau berpikir tentang kematian. Bukan karena kita tidak percaya bahwa semua orang akan mati, tetapi justru karena kita belum siap untuk mati. Saudara yang terkasih, tidak seorang pun yang tahu kapan ajal akan menjemput. Tetapi bijaksanalah orang yang selalu siap sedia kapanpun kematian itu datang. Janganlah takut terhadap kematian,
karena kematian merupakan pintu gerbang untuk masuk dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan. Namun demikian, kita hanya akan menerima kemuliaan itu jika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan selama hidup di dunia yang fana ini. Jadi, berusahalah untuk selalu mengasihi Tuhan dan taat pada firman-Nya, dan janganlah terlena dengan kenikmatan dunia ini. Saudara yang terkasih, milikilah karakter untuk setia dan taat pada Tuhan, yaitu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan sikap yang taat dan setia melaksanakan firman-Nya, pasti kita akan siap sedia jika Tuhan menjemput kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kuatkan hati kami untuk senantiasa taat dan setia kepadamu. Jangan biarkan kami hanyut oleh kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinanmu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan yang menolong dan menjamah serta menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk pemerintahan bangsa kami, dari pemerintahan pusat sampai yang ada di daerah, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.